Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. 10.000 mil memisahkan kota Yangzhou dari Sekte Yunhai. Meskipun kuda Li Sue bisa melakukan perjalanan 1.000 mil dalam sehari, Lin Feng masih butuh 10 hari untuk tiba di kota Yunhai. Namun, selama 10 hari ini, Lin Feng tidak membuang waktu. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Feng tidak pernah darahnya bergejolak seperti ini, dia tidak pernah mengalami perasaan bersemangat seperti itu. Tanpa disadari, pemahaman pikirannya telah meningkat pesat. Tingkat kultivasinya sekarang sudah memungkinkannya untuk mencapai tingkat lapisan Qi ke-7. Seperti kata pepatah, di mana air mengalir, di situ sungai terbentuk. Selain itu, hasil dari latihannya telah memungkinkannya untuk menguasai teknik seni bela diri 9 gelombang berat pada tingkat yang baru. Saat ini, Lin Feng memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Kekuatan aktual sebenarnya mendekati 8.500 jin, itu hal sangat kuat untuk tingkat lapisan Qi lapis ke-7. Sekte Yunhai terletak di kaki gunung yang disebut Bukit Yunhai. Bukit Yunhai tidak benar-benar merupakan sebuah gunung terbesar di deretan gunung itu, tetapi merupakan area yang mencakup daerah yang sangat luas sehingga mudah terlihat dari langit yang jauh. Bukit Yunhai bahkan tampak seperti sebuah kota ketika dipandang dari langit. Area tersebut dikelilingi oleh 8 gunung, yang tampaknya menjulang ke langit seolah-olah menggapai langit. Keindahan mistis dari gunung ini merupakan suatu kekayaan menurut Feng Shui, yang memberikan keberuntungan dan takdir yang besar. Saat dia bergerak mendekat, berhenti, turun dari kuda itu, kata dua penjaga gunung dengan nada yang cukup dingin sambil tersenyum mengejek kepada Lin Feng. Kedua penjaga ini juga merupakan murid Sekte Yunhai. Lin Feng memandang mereka dengan cara menghina. Sementara itu, seorang murid lain yang menunggang kuda melewatinya dan terus melanjutkan menuju gunung. Lin Feng menunjuk kepadanya, kenapa kamu tidak mencegahnya masuk? Salah satu dari mereka tersenyum mengekspresikan cemoohan dan kemarahan, bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu dengan murid normal? Kamu hampir terbunuh sebelumnya, dasar sampah. Jadi itu hanya masalah kekuasaan dan status. Lin Feng tersenyum. Penjaga gunung ini, meskipun mereka anggota Sekte Yunhai, hanya ada di sana untuk hiasan. Level mereka sangat lemah. Namun, jika seseorang ingin masuk, mereka harus lapor kepada penjaga gunung. Meskipun pekerjaan mereka tidak begitu penting, mereka memiliki wewenang untuk mencegah orang masuk. Murid-murid yang kuat seperti yang sebelumnya berkuda melewatinya tidak harus melapor apapun kepada mereka. Yang lemah harus diintimidasi dan dipermalukan, kata Lin Feng sambil tersenyum sinis. Dia tidak turun dari punggung kudanya, dia hanya menarik tali kendali. Kuda Qian Li Sue mengangkat kepalanya dan berjalan kembali. Beraninya kau, dasar sampah, teriak kedua penjaga pada saat bersamaan. Lin Feng mengangkat tinjunya dan meninju udara menciptakan dua gelombang kejut yang menghantam penjaga. Tiba-tiba ledakan udara yang sangat dahsyat menghantam mereka begitu keras hingga mereka terjatuh. Jika ini terjadi lagi, aku akan melumpuhkanmu, Lin Feng bergegas. Hanya mereka yang kuat yang memiliki kemungkinan untuk mengekspresikan diri. Kedua penjaga itu berusaha bangkit kembali, sambil terengah-engah dan menyeka darah dari sudut bibir mereka. Mereka melihat Lin Feng sudah jauh dan itu membuat kemarahan mereka mendidih. Sepotong sampah masih lebih kuat dari mereka, tidak heran mereka hanya cocok menjadi penjaga gunung. Dalam Sekte Yunhai, remaja yang berusia 15-16 tahun rata-rata bakat tingkat kultivasinya telah mencapai lapisan ke-6 atau ke-7. Mereka yang telah mencapai lapisan ke-8 dianggap sebagai jenius luar biasa. Semua orang di Sekte Yunhai akan menunjukkan kekaguman pada mereka. Adapun bagi mereka yang berusia 15-16 tahun dan telah mencapai lapisan Lingqi, kekuatan mereka akan diakui di seluruh negara Sueyue. Tidak seperti para jenius ini, jika seorang anak yang berusia 15 tahun dan tidak membuat kemajuan dalam lapisan Qi, mereka akan dipandang rendah oleh yang lain. Tingkat lapisan Qi Lin Feng sangat rendah sehingga yang lain memanggilnya, sepotong sampah. Dia diintimidasi oleh orang lain dan mereka semua menganggapnya sebagai sampah yang tidak berharga. Berita Lin Feng telah kembali ke Sekte Yunhai menyebar dengan sangat cepat di antara para murid Sekte. Lin Feng, potongan sampah, terkenal di Sekte Yunhai. Orang-orang menatapnya ketika Lin Feng sedang berjalan di dalam wilayah sekte itu,
mereka semua menunjukkan ekspresi wajah yang berbeda. Dia tidak memperdulikan terhadap apa yang terjadi. Tetap melangkah maju ke dalam sekte Yunhai, dia berjalan ke arah Paviliun Xingchen. Paviliun Xingchen adalah tempat di dalam sekte Yunhai di mana para murid diberikan berbagai teknik budidaya bela diri dan keterampilan bela diri. Setiap hari, banyak murid pergi ke Paviliun Xingchen untuk berlatih. Tidak terkecuali hari itu dan paviliun dipenuhi dengan murid-murid. Mendadak ada yang memanggilnya, Lin Feng. Langkah Lin Feng terhenti ketika dia mendengar ada yang memanggilnya. Dia melihat sekelilingnya dan tak lama kemudian dia melihat seorang remaja dengan raut wajah terlihat cukup dingin. Kamu cukup tangguh, sepertinya kamu belum mati. Remaja itu adalah Lin Heng. Dia putra tertua Lin Haoran, terakhir kali mereka bertemu satu sama lain dia mencoba membunuh Lin Feng. Lin Feng melirik dan tersenyum mengejek. Lin Heng telah mencapai lapisan Qi ke-8 sementara Lin Feng berada di lapisan Qi ke-7 tetapi dia juga menguasai teknik 9 gelombang berat, Lin Heng tidak lebih tangguh dari Lin Feng. Lin Feng hanya harus belajar dan berlatih satu atau dua keterampilan lagi dan dia pasti akan bisa mengalahkan Lin Heng. Lin Feng mengabaikan Lin Heng dan segera memasuki Paviliun Xingchen. Tingkatkan keterampilan dan kekuatannya terlebih dahulu, lalu balas dendam. Lain kali, aku pasti akan membunuhmu dan mengirimmu pulang ke ayahmu untuk dimakamkan, kata Lin Heng marah melihat Lin Feng mengabaikannya. Mata Lin Heng seperti belati tajam saat dia menatap Lin Feng. Di depan Paviliun Xingchen, ada seorang pria tua duduk. Pria tua itu menatap kosong ke cakrawala. Penatua, Lin Feng membungkuk untuk menyambut pria tua itu. Dia adalah satu-satunya yang melindungi paviliun. Paviliun Xingchen adalah tempat yang sangat penting, tetapi orang tua yang menjaganya tidak terlihat seperti orang penting. Itu mengingatkan Lin Feng tentang film yang dia tonton di kehidupan sebelumnya. Di mana digambarkan seorang biarawan tua yang kuat di kuil Shaolin terlihat seperti pelayan yang hanya membersihkan lantai. Lin Feng berpikir adegan itu mempunyai makna sangat dalam dan tidak terukur, penuh teka-teki dan tidak mungkin untuk dipahami sepenuhnya. Sebagai seseorang yang telah diberikan kehidupan kedua, ia mampu memahami arti dari tindakan tersebut. Ekspresi pria tua itu tiba-tiba berubah dan dia mulai memperhatikan. Dia cukup terkejut melihat Lin Feng menghormatinya. Beberapa saat kemudian, dia mulai menganggukkan kepalanya yang menyatakan betapa terkejutnya dia, lapisan Qi ke-7. Kamu hanya dapat memilih dan berlatih keterampilan yang diperkenalkan di lantai pertama, paling banyak 2 keterampilan. Aku mengerti, jawab Lin Feng. Paviliun Xingchen dibagi menjadi 3 lantai. Siswa dari tingkat yang lebih rendah tidak memiliki akses ke sumber daya yang sama dengan sesama murid dari tingkat yang lebih tinggi. Yang terakhir harus memiliki kartu untuk mengakses tingkat sumber daya yang lebih tinggi ini. Dengan demikian, murid tingkat bawah hanya bisa mengakses sumber daya di lantai pertama. Sumber daya yang tersedia di lantai pertama semuanya adalah keterampilan dan metode tingkat kuning. Namun, ada juga beberapa keterampilan khusus yang tersimpan di sana. Dengan demikian dimungkinkan untuk menemukan keterampilan dan metode yang paling cocok dengan bakat yang dimiliki setiap muridnya. Semuanya adalah keterampilan dan metode dasar sekte Yunhai. Semuanya lebih baik daripada keterampilan apapun yang dapat ditemukan dalam keluarga Lin. Apa yang paling dibutuhkan Lin Feng saat ini adalah sebuah keterampilan, jadi dia mulai mencari buku di rak buku keterampilan. 7 Tyrant Fish, 1 Tyrannical Fish, 7 serangan mematikan, keterampilan yang cocok untuk mereka yang memiliki roh bela diri. Bilah badai, merubah udara menjadi senjata dan meluncurkan beberapa bilah angin, keterampilan yang cocok untuk orang-orang yang memiliki semangat udara. Rampaging Ox, keterampilan seni bela diri kelas atas tingkat kuning, keterampilan yang cocok untuk roh buas. Lin Feng melihat-lihat semua buku itu, dengan cepat membuka setiap halaman dan kemudian meletakkannya kembali ke rak. Dia memiliki roh kegelapan yang mampu memperkuat semua keterampilan yang dipelajarinya. Kemampuan pemahamannya juga cukup tinggi, sehingga tidak ada batasan sama sekali dalam hal mempelajari keterampilan baru. Dia bisa belajar dan mempraktekkan semuanya, yang merupakan salah satu keuntungan memiliki roh kegelapan, namun dia masih tidak dapat menemukan keterampilan yang dia inginkan. Pedang angin sejuk, cepat dan terampil. Menggunakan keterampilan ini harus dilakukan dengan keanggunan dan keterampilan alami. Cocok untuk orang yang memiliki roh pedang. Ekspresi wajah Lin Feng berubah dan dia tiba-tiba menatap buku ini. Dia berharap untuk membawa pedang dan berkeliling di seluruh penjuru negeri membantu orang yang membutuhkan dan memberantas orang jahat,
dan banyak yang berterima kasih kepadanya. Aku diberi kesempatan kedua dan banyak dendam yang harus dibalas. Lin Feng merasa sangat bahagia dan tidak dapat menggambarkan perasaannya, tetapi dia merasa bahwa bukan keterampilan seperti itu yang cocok dan yang benar-benar dia inginkan. Keterampilan menghunuskan pedang. Menghunus pedang adalah keterampilan yang membunuh dengan kecepatan kilat, membunuh dengan satu pukulan, cocok untuk orang yang memiliki roh pedang. Pedang yang tidak terhunus, Lin Feng berhenti bergerak, tampaknya penggunaan pedang itu berbeda dari pedang lainnya. Pada umumnya apa yang kurang disukai para pendekar pedang adalah saat menghunuskan pedang, karena itu adalah saat kritis di mana sejumlah waktu hilang dan dengan demikian menunda waktu serangan yang dapat dilakukan. Namun demikian, menghunus pedang adalah keterampilan yang dibuat khusus untuk membunuh orang. Satu-satunya teknik, pedang yang tidak terhunus, adalah membunuh. Momen paling kuat dari skill itu adalah menghunuskan pedang dan menyerang dengan satu gerakan. Jika kamu terlambat satu kali saja, kamu sudah dianggap kalah. Selain itu teknik, pedang yang tidak terhunus, tidak sama dengan teknik lainnya. Teknik ini hanya satu tingkat, satu gerakan. Menghunuskan pedang dan membunuh orang adalah pencapaian tertingginya. Satu gerakan cepat dan pedang menumpahkan darah musuhmu. Aku memilihnya. Lin Feng mengambil buku, pedang yang tidak terhunus, dan kemudian bersiap-siap untuk memilih teknik gerakan tubuh. Lagi pula, dia harus memastikan dia bisa membunuh dalam satu serangan setiap saat. Jika dikalahkan, satu-satunya solusi adalah melarikan diri dengan cukup cepat. Melompat ke atap, melompati dinding, hal itu merupakan sesuatu yang bisa berguna selain itu adalah sesuatu yang diimpikan semua orang, bukan? Lin Feng kemudian memilih buku lain yang disebut, Gelombang Sinar Rembulan, yang merupakan teknik kelincahan. Siapapun yang bisa menguasai keterampilan ini bisa menjadi sangat kuat sehingga tidak seorang pun akan melihatnya. Bahkan semua orang tidak akan melihat gerakan apapun kecuali bayangan kamu dan kematian mereka sendiri. Lin Feng mengambil buku-buku itu dan pergi ke pria tua itu untuk memeriksakannya. Pedang yang tidak terhunus, bisik lelaki tua itu, dan melanjutkan, anak muda, pedang yang tidak terhunus, kamu adalah yang pertama kali mengambilnya. Meskipun demikian, kamu perlu tahu bahwa jika seseorang telah menghunuskan pedang mereka dan kamu masih belum menghunuskan pedang kamu, jika kecepatan kamu lebih lambat dari lawan kamu, hasilnya jelas, kamu akan hancur. Seseorang dapat mengatakan bahwa keterampilan ini sangat kuat tetapi membutuhkan tingkat pencapaian yang tinggi. Kamu harus lebih cepat dari lawan manapun dan hanya dengan begitu, kamu akan dapat membunuh mereka dalam satu pukulan. Aku mengerti. Lin Feng tahu bahwa penatua itu menunjukkan kebaikan untuk membuatnya sadar akan kelemahannya. Jika seseorang terlalu lambat untuk menghunus pedang mereka, maka membunuh dalam satu serangan tidak mungkin dan itu berarti menempatkan diri kamu dalam situasi kritis dan berbahaya. Kamu jelas mengerti implikasinya, maka itu hal yang baik. Jika kamu tidak bisa berhasil membunuh dalam satu pukulan, gelombang sinar rembulan adalah keterampilan gerakan yang sangat baik untuk melarikan diri. Pria tua itu berhenti berbicara dan memeriksa buku-buku Lin Feng. Selanjutnya, buku-buku yang dipinjam dari paviliun Xing Chen harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan. Meminjam mereka selama lebih dari sebulan akan mengganggu pelatihan anggota Sekte Yun Hai lainnya dikarenakan mereka tidak akan dapat meminjamnya. Terima kasih, Penatua, terima kasih telah membimbing aku. Lin Feng mengambil buku-buku itu dan dengan sopan berterima kasih kepada pria tua itu. Lelaki tua itu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan menyerahkan pedang yang fleksibel. Kamu bisa menggunakan pedang ini sebagai ikat pinggang karena sangat lembut. Pedang ini tidak ada gunanya disimpan di sini, kamu bisa mengambilnya dan menggunakannya. Sebelum Lin Feng bisa mengucapkan terima kasih. Jangan sebutkan itu, tidak perlu berterima kasih berkali-kali kepadaku. Pergi dan berlatih. Orang tua itu memperhatikan bahwa Lin Feng ingin mengucapkan terima kasih lagi dan melambaikan tangan padanya. Lin Feng menggaruk kepalanya tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat pedang itu lebih dekat. Pedang yang terhunus dikombinasikan dengan mengenakan pedang sebagai ikat pinggang akan memungkinkan kamu untuk menyerang seseorang secara mengejutkan dan membunuh mereka dengan satu gerakan cepat. Lin Feng mengangguk, tersenyum pada pria tua itu dan kemudian pergi. Sudah lama aku tidak melihat seorang pemuda yang menarik, bisik lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, pria tua itu kembali ke posisi awalnya menatap cakrawala yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, generasi muda lebih peduli dengan pelatihan untuk meningkatkan kekuatan lahiriah mereka,
tetapi semakin banyak melakukannya dengan melupakan hati nurani dan mengabaikan fondasi tradisional keterampilan bela diri itu sendiri. Yunhai dikelilingi oleh 8 puncak gunung. Masing-masing gunung ini terhubung satu sama lain dalam harmoni yang sempurna. Murid-murid Sekte Yunhai dengan demikian bisa dengan mudah pergi ke puncak gunung yang tinggi ini. Gunung-gunung ini yang menjadikan wilayah itu seperti surga yang diberkati, dipenuhi dengan gua-gua tempat para murid dapat pergi berlatih dengan penuh konsentrasi dalam kedamaian. Gunung-gunung ini luar biasa tinggi dan menutupi area yang luas. Karena itu pergi ke gunung-gunung ini adalah cara mudah untuk menemukan kedamaian dan ketenangan untuk meningkatkan kultivasi. Lin Feng sedang berjalan di atas tebing yang dihiasi oleh batu-batu yang menggantung. Dia dikelilingi oleh tebing terjal dan tebing curam. Ketika melihat sekelilingnya, dia bisa melihat lautan awan yang tak terbatas. Pemandangan seperti itu akan membuat siapapun merasa bebas, santai, dan gembira. Walaupun Lin Feng memang menyukai untuk menikmati pemandangan itu, tetapi dia lebih memilih untuk terus-menerus mempraktikkan keterampilan menghunus pedang dengan berulang-ulang. Boom, suara yang ditimbulkan oleh batu-batu yang terkena pedang Lin Feng setiap kali dia memukul mereka. Setiap kali pedang Lin Feng mengebai batu menimbulkan lubang panjang dan ramping. Lin Feng sudah berlatih selama 7 hari. Dia telah berlatih tanpa istirahat dan meninggalkan tanda pedang yang bervariasi di setiap batu. Pedang yang tidak terhunus, adalah keterampilan yang membutuhkan pengembangan dua aspek, kecepatan dan kekuatan keduanya adalah tujuan akhir dari latihan ini. Pada saat menghunus pedang, kekuatan yang kuat juga diperlukan tergantung ke arah mana pedang diayunkan, mengayunkannya pada arah yang tidak teratur juga diperlukan. Memang, menariknya keluar menggunakan pola yang dapat diprediksi akan mudah dikalahkan musuh, karena ia bisa menebak apa gerakan selanjutnya. Keterampilan, pedang yang tidak terhunus, jelas bukan teknik pedang biasa. Lin Feng meneteskan keringat karena dia telah berlatih setiap hari dari pagi hingga sore. Latihan tanpa gangguan adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya. Mengulangi gerakan secara terus-menerus membutuhkan tekad dan kemauan yang gigih dan tak tertandingi. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat di jalur kultivasi. Dia tidak bisa melupakan kehidupan sebelumnya. Meskipun dunia itu dipenuhi dengan sentimen yang tinggi dan membutuhkan keteguhan hati yang baik, seseorang juga harus melalui kesulitan hidup di dunia itu. Menjadi lemah dan kurang kekuatan dapat menyebabkan terbunuh. Lemah dan tidak berdaya, itu seperti apa yang terjadi ketika Lin Feng hampir terbunuh oleh Lin Heng. Namun, roh gelap Lin Feng meningkatkan vitalitasnya dalam setiap menit, seperti dia dalam kondisi kerasukan. Dia kemudian berhenti berlatih keterampilan sejenak dan menarik kembali rohnya ke dalam tubuhnya. Roh itu adalah merupakan jiwa kultivator dan itu harus dihargai, tanpa henti menggunakannya akan menghabiskan terlalu banyak esensi vital seseorang. Lin Feng menyarungkan kembali pedangnya. Sarungnya terbuat dari kulit binatang ganas yang memiliki permata berkilau yang tertanam. Kemudian, dia mulai berlatih lagi, tapi kali ini dia berlatih teknik gelombang cahaya bulan. Matahari yang dulunya tinggi di langit sekarang tenggelam ke cakrawala. Lin Feng beristirahat sejenak sambil melihat lautan awan yang membuat gerakan seperti gelombang. Ada senyum gemilang terhias di wajahnya, dia kemudian menghunus pedang dan mengangkatnya ke depan, menyaksikan cahaya merah gelap dari matahari terbenam yang perlahan-lahan bergerak ke bawah pedang, dia membayangkannya sebagai darah yang mengalir tanpa henti. Dia merasa seperti dewa yang memandang rendah dunia. Panorama pegunungan terlihat di sekitarnya tempat ini dan aura yang dipancarkannya adalah salah satu kekuatan magis dengan hawa dingin yang kejam menyelimutinya. Sudah waktunya untuk menemukan gua untuk berlatih. Lin Feng beristirahat sebentar, lalu bangkit dan berjalan ke pegunungan. Tidak lama Lin Feng menemukan beberapa gua untuk kultivasi, tetapi gua itu selalu sudah ditempati oleh orang lain. Lalu, Lin Feng tiba di sebuah lembah dengan ngarai yang terbentuk sepanjang gunung. Dia memutuskan untuk menelusuri ngarai pegunungan itu ketika sesuatu menarik perhatiannya dia menghentikan langkahnya. Sinar matahari di antara gunung-gunung ini. Di depannya ada dua puncak. Bagian tengah dari dua puncak ini tampak seperti terbelah, sama seperti bekas tebasan pedang yang ditinggalkannya ketika mengenai batu. Celah yang sangat sempit, jalan itu hanya bisa menampung dua orang yang berjalan berdampingan. Jalan itu tampak sesempit sinar matahari. Aku ingin tahu ada apa di sana. Lin Feng berbicara dalam hati. Dengan rasa ingin tahu dia kemudian berjalan mendekati tempat itu. Tampak aliran angin pegunungan dan sinar matahari datang dari tempat yang sama. Dari tempat yang jauh,
dua orang murid lain melihat Lin Feng berjalan menuju sinar matahari itu. Mereka menertawakannya dan mengejeknya, sampah itu tidak terlalu beruntung. Ia sepertinya tidak tahu bahwa itu adalah tempat di mana saudari senior kita Liu Fei berlatih. Cukup mengejutkan dia berani masuk ke sana. Kekuatan Liu Fei tidak ada bandingannya dengan kita, dia jauh lebih kuat daripada kita, jauh lebih kuat daripada kebanyakan teman-teman kita, dia seorang jenius sejati. Kakak senior adalah satu-satunya cara yang benar untuk menyapa orang jenius seperti dia. Sementara dua murid berbisik, Lin Feng sudah berjalan beberapa ratus meter ke daerah di mana sinar matahari datang dan akhirnya tiba. Di depan matanya terbentang panorama yang luas. Tempat itu adalah salah satu dari pesona panorama yang luar biasa dan sangat luas. Di sebelah kiri adalah danau raksasa tempat uap panas seperti sutra menguap. Anehnya, itu tampak seperti sumber air panas alami. Itu tempat yang bagus, aku bisa mandi. Pakaian Lin Feng menempel di kulitnya karena tubuhnya dibasahi keringat yang deras. Dia melepas baju atasannya dan langsung melompat ke sumber air panas alami. Sangat nyaman. Lin Feng dipenuhi dengan kebahagiaan namun dia tiba-tiba mendengar suara datang dari suatu tempat di dalam air. Tiba-tiba, dia melihat kepala seorang gadis keluar dari air. Rambutnya terlihat sangat lembut. Itu adalah gadis muda berusia 15-16 tahun. Dia memiliki alis yang melengkung dan wajah oval dan berkulit halus, dia sangat cantik. Di dunia ini, banyak pembudidaya wanita yang sangat cantik karena mereka mempunyai lekuk tubuh yang lebih berisi. Dia adalah keindahan alam yang menawan dan tentu saja tidak perlu memakai makeup. Meskipun demikian, sorot mata gadis muda itu tidak terlihat sangat ramah. Matanya dipenuhi dengan api amarah. Liu Fei menahan napas dan berlatih di dalam air. Dia sangat terkejut melihat ada murid sekte Yun Hai yang lain. Terlebih lagi dia merasa risih dan tidak tahan melihat Lin Feng tanpa baju atasannya di danau tempat dia berlatih setiap hari. "Maaf, aku tidak tahu ada orang di sini," kata Lin Feng dengan senyum minta maaf. Dia kemudian keluar dari air ketika mendapati sesama murid wanita yang paling cantik. Ekspresi Liu Fei belum berubah dan dia masih tampak marah. Lagi pula, siapa yang tidak tahu ini adalah tempat berlatih Liu Fei? Siapa yang tidak tahu gunung, Sunrai, itu milik Liu Fei? Dia pasti orang cabul yang rela datang dengan maksud untuk menggodanya. Lin Feng benar-benar tidak tahu ada orang di sana. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Feng adalah seorang pengecut dan tidak pernah datang ke sisi wilayah itu untuk berlatih. Meskipun Liu Fei sangat cantik, Lin Feng tidak mempunyai maksud menggoda dan benar-benar tidak mempunyai niat dan pikiran kotor. Dia segera mengenakan pakaiannya dengan kecepatan kilat dan melangkah pergi. "Kamu pikir bisa pergi begitu saja?" Lin Feng mendengar suara Liu Fei yang datang dari belakangnya. Suara Liu Fei terdengar dingin dan kejam. Lin Feng berbalik dan melihat Liu Fei memegang busur dan panah di tangannya. "Bagaimana menurut kamu?" kata Lin Feng balik menatapnya dengan marah. Dia tidak bermaksud untuk menggodanya. Itu hanya kesalahpahaman dan tidak lebih. Dan juga dia sudah meminta maaf. Dia tidak menjawab. Lekuk tubuh menawan Liu Fei menunjukkan posisi siap tempur. Dia menarik panah yang ditempatkan di haluan dalam posisi siap menembak. Dia siap untuk melepaskannya. Dia menembakkan panah yang mengeluarkan suara siulan. Panah emas memecahkan udara dan ditunjukkan ke arah Lin Feng. Seberapa kuat? Lin Feng fokus pada anak panah yang bergerak ke arahnya. Dia sama sekali tidak ragu-ragu dan mengeluarkan teknik, 9 gelombang berat. Ledakan gelombang keras terdengar saat anak panah semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Pada saat anak panah mendekat dan begitu dekat sehingga hampir mencapainya, anak panah dan 9 ombak besar bertabrakan. Anak panah itu runtuh dihantam gelombang energi, menggantung di udara selama beberapa detik sebelum jatuh ke tanah. "Apakah kamu ingin membunuhku?" Lin Feng berteriak dengan suaranya dipenuhi amarah. Panah itu memiliki kekuatan 7.000 jin. Jika Lin Feng kondisi kekuatannya seperti kehidupan sebelumnya, dia pasti sudah mati. "Ya, memang kenapa?" kata Liu Fei sambil mengeluarkan panah lain. Panah emas ilusi tiba-tiba muncul di sisinya. Lin Feng merinding karena takut. Sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Panah ilusi tertuju kepadanya. Panah ilusi adalah panah kendali yang artinya dapat mendeteksi sasaran makhluk hidup dan secara otomatis membidik mereka. Panah bisa secara otomatis mendeteksi napas sasarannya. Itu adalah salah satu karakteristik dan kemampuan khusus dari mereka yang memiliki roh panah. Bizzeom.
Tali busur memancarkan suara sementara anak panah melesat bergerak ke arahnya semakin dekat. Pukulan, gelombang cahaya bulan, Lin Feng melompat 10 meter ke belakang. Lin Feng telah mengirim gelombang pukulan lain kemana panah emas melesat, gelombang pukulan terlihat seperti ledakan, tapi gelombang pukulan hanya menghasilkan efek memperlambat laju anak panah saja tetapi tidak dapat menghentikannya. Suara yang dihasilkan dari hantaman itu menakutkan dan membuat jantung Lin Feng berdebar. Anak panah itu tertuju langsung ke arah dahi Lin Feng. Liu Fei menonjol dari murid Sekte Yun Hai lainnya dan dianggap sebagai murid yang luar biasa. Dia telah mencapai lapisan Qi ke-9, kekuatan yang dihasilkan dengan menggunakan roh panahnya bisa melebihi 9.000 jin. Dengan demikian, pukulan, 9 gelombang berat, Lin Feng jelas tidak cukup untuk menghentikan panahnya. Lin Feng terjatuh karena gelombang energi yang timbul oleh benturan gelombang pukulan dan panah. Saat Liu Fei dapat mengendalikan panah dengan rohnya, membuat panah itu tampak hidup, dia membuatnya tetap mengejar terus dan mencoba membunuhnya Lin Feng. Ah! Teriak Lin Feng. Tiba-tiba, anak panah berkelip dan menghilang dalam cahaya putih terang tebasan pedang Lin Feng. Aku, Lin Feng, akan selalu mengingat ini. Teriak Lin Feng dari kejauhan membuat Liu Fei tercengang, dia mencari di sekelilingnya dan hanya melihat panahnya sudah terpotong menjadi 2. Lin Feng sudah menghilang dari tempat itu. Dia pergi dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah panah peringatan, ucap Liu Fei. 2 murid yang telah menyaksikan kejadian itu, terus melihat ke arah Lin Feng yang melarikan diri. Mereka tidak bisa mencegahnya karena diliputi rasa ketakutan. Liu Fei secara mengejutkan tidak membunuh murid sampah itu. Mungkin Liu Fei tidak mau membunuhnya. Mereka telah melihat tubuh Liu Fei dengan pakaian basah yang menempel di tubuhnya. Mereka berpikir betapa anggunnya tubuh Liu Fei. Dia dipenuhi dengan pesona yang tak ada habisnya, itu membuat mereka menelan ludah. Satu-satunya cara bagi mereka untuk tidak ngiler adalah dengan menutup mulut. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengintip dan menikmati pemandangan langka tersebut. Semua orang tahu bahwa Liu Fei sangat kuat. Dalam Sekte Yun Hai, banyak orang menggodanya. Ada beberapa murid yang sangat terampil yang menanyainya. 2 murid yang baru saja mengintip padanya tidak bisa menyamai murid-murid yang sangat terampil itu. Jika ada yang tahu bahwa mereka telah melihat tubuh Liu Fei yang sangat menawan, mereka akan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.